Senang sekali ya, setelah 2 minggu yang lalu kita ketemu, kita bisa bertemu lagi hari ini di PA Anak Sekolah Minggu GRI Palembang. Tapi sebelum kita mulai PA Anaknya, Kak Fili mau ajak kita latihan lagu nih, supaya kita semua semangat. Lagu pertama yang akan kita latih berjudul Anak-anak Puji Nama Tuhan. Ulangi lagi ya, 1, 2, 3. Anak-anak puji nama Tuhan. Oke, dengerin Kak Fili dulu nyanyi 1 kali, nanti kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak puji nama Tuhan. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Wah, mudah kan ya? Oke, yuk, mari kita berlatih lagu ini sebanyak 1 kali. Anak-anak puji nama Tuhan. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Bagus sekali. Nah, sekarang Kak Fili mau ajak kita untuk naikin levelnya sedikit lebih tinggi, yaitu kalimat pujilah nama Tuhan kita ganti dengan kasihi Tuhanmu. Jadi anak-anak kasihi Tuhanmu. Bisa ya? Yuk kita coba 1 kali, anak-anak kasihi Tuhanmu. Anak-anak kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Anak-anak kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Wah, hebat sekali anak-anak, sudah langsung bisa lagunya. Kalau begitu, Kak Fili mau ajak kita latih lagi pujian nomor 2. Judulnya Mana-mana Tuhan Panggil. Dengarin Kak Fili 1 kali dulu ya, baru nanti kita nyanyikan bersama. Mana-mana Tuhan Panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja di
berdiri. Ayo kita latih pujian nomor 3 berjudul Maju Pahlawan Kristus. Dengar Kak Firi satu kali dulu, baru kita nyanyi bersama-sama. Maju Pahlawan Kristus. Selesai latihan kita dan sekarang kita akan segera masuk ke PA anaknya. Kak Fili ajak kita semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, serta tundukkan kepalanya dan ikuti Kak Fili berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh kembali bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati PA anak hari ini serta Pak Amin yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu nomor 1 berjudul Anak-anak Puji Nama Tuhan. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah nama. Sekali lagi. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Nah, masih ingat nggak tadi level yang kita naikin tuh apa? Hore, ada yang masih ingat? Kita ganti puji nama Tuhan dengan benar, kasihi Tuhanmu. Yuk kita coba nyanyi lagi. Anak-anak, kasihi Tuhanmu. Dengan semangat ya. Anak-anak, kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Anak-anak, kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Oke, adik-adik boleh duduk. Nah, adik-adik ingat nggak 2 minggu lalu temanya tentang apa ya? Benar, temanya tentang orang Israel bekerja dengan keras sekali di bangsa Mesir. Tapi bangsa Israel itu mengeluh karena aduh capek Tuhan, capek kerja buat orang Mesir. Tapi kita sebaliknya, kita bekerja bukan untuk orang Mesir, kita bekerja untuk Tuhan. Makanya kita harus sukacita. Kak Fili ajak kita nyanyi lagu nomor 2 ya. Mana-mana Tuhan panggil. Karena apa? Saya mau bekerja buat Tuhan. Yuk kita nyanyi mana-mana Tuhan panggil sebanyak 2 kali. Mana-mana
untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini berjumpa kembali di dalam kelas pemahaman Alkitab Anak Sekolah Minggu. Ya, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran yang 2 minggu lalu. Masih ingat pelajaran yang 2 minggu lalu? Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan dengan judul apa, tahu nggak? Dengan judul bahwa Tuhan memberikan tulah-tulah atau bencana atau malapetaka kepada Firaun dan seluruh bangsa Mesir. Ya, nah sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita meminta Tuhan tolong kita. Ya Tuhan tolong Pak Amin, supaya Pak Amin bisa membawakan firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kalian juga bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan bisa mengerti. Ya, kita minta Allah Roh Kudus yang membuat kita tenang dan membuat kita mengerti. Oke, ayo sekarang kita lipat tangan kita pejamkan mata kita tundukkan kepala kita berdoa dan ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan berkat kepada kami, berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat rohani adalah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi ya adik-adik sekalian, yang 2 minggu lalu itu kan Musa disuruh oleh Tuhan. Ya, sesudah Tuhan memanggil Musa di padang gurun, dan kemudian bagaimana cara Tuhan memanggil Musa? Caranya adalah Tuhan membuat suatu keajaiban. Ya, jadi ada semak-semak atau tumbuh-tumbuhan yang bukan tinggi ya, yang tidak terlalu tinggi, itu ada apinya. Dan tapi kemudian apa? Tidak hangus. Biasanya itu ya, kalau misalnya pohon ada api, ya apinya nanti makin besar, lalu pohonnya hangus, habis. Nanti lama-lama apinya juga akan makin kecil, lalu mati. Nah, kali ini tidak. Itu apa? Apinya tetap ada, berkobar-kobar, tetapi ya semak-semaknya itu tidak hangus. Ya, jadi kemudian akhirnya Musa lihat, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang hebat. Lalu kemudian Musa datang. Nah, pada waktu Musa datang itu ya, pas sudah mulai dekat-dekat, Musa mendengar ada yang panggil-panggil dia. 2 kali menyebut nama Musa, Musa. Kalian masih ingat apa arti kata Musa? Ya, betul. Arti kata Musa adalah diambil atau diangkat dari air. Ya, lalu Musa bingung. Kok ada yang panggil-panggil saya? Ini kan cuma ada kambing domba, tidak ada manusia, tetapi ada suara seperti manusia. Nah, jadi singkat cerita itu ya, kemudian ternyata yang panggil adalah Tuhan. Dan kemudian Musa dari tidak mau, akhirnya jadi mau, dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk datang kepada Raja Firaun, Raja Mesir yang jahat itu, yang suka menyiksa orang Israel, yang membuat orang Israel menderita, diperbudak, disuruh bangun kota, dan kemudian disuruh kerja keras, kerja paksa, dan tidak boleh letih atau lelah. Kalau lelah tidak boleh istirahat. Kalau istirahat langsung dicambuk, dipecut, cetar,
cetar. Wah, mereka kesakitan. Nah, jadinya ya Musa dipanggil oleh Tuhan, ayo kamu datang kepada Raja Firaun. Bilang sama Raja Firaun yang jahat itu, Raja Firaun, kata Tuhanku berkata kepadaku untuk ngomong kepada kamu, lepaskan atau bebaskan umatku pergi untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun, bukan di negara Mesir. Nah, jadi ya 2 minggu lalu itu sampai di situ ceritanya. Dan kemudian ya kali ini adalah apa? Melanjutkan cerita 2 minggu lalu. Kemudian akhirnya Musa ya, dia datang kepada Raja Firaun ditemani oleh kakaknya yang bernama siapa adik-adik? Ingat siapa? Harun. Ya, Musa itu punya 2 kakak. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki bernama Harun, yang perempuan bernama Miriam. Nah, Musa itu ya pada waktu datang kepada Raja Firaun itu sudah berumur 80 tahun. Wih, sudah tua ya? Betul. Nah, kalau kakaknya Harun pasti lebih tua daripada Musa. Tahu beda umurnya berapa? 3 tahun. Ya, jadi umur Harun itu waktu menemani Musa itu adalah 83 tahun. Nah, kemudian akhirnya Musa dan Harun datang ke istana Raja Firaun dan bertemu dengan Raja Firaun. Lalu berkata, Raja Firaun, bebaskan umat Israel pergi meninggalkan negeri ini untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun, bukan di sini. Kemudian Raja Firaun yang jahat itu ya, dah bisa. Siapa kamu? Kamu cuma siapa sih? Kamu cuma Musa. Dulu itu kan kamu kan diangkat dari air. Oleh siapa? Oleh putri daripada papa saya. Ya, dan kemudian kamu ini orang apa? Kamu ini orang Israel, budak dan diangkat. Tetapi kamu itu ya tidak mau terima kasih. Bukannya mengabdi kepada Mesir, tetapi kamu malah membela orang Israel. Tidak bisa, kata Firaun. Dan kemudian sesudah itu Musa sama Harun meninggalkan istana Firaun. Gagal. Ya gagal, tidak berhasil. Lalu kemudian tahu Firaun melakukan apa? Dia suruh ya pegawai-pegawainya untuk apa? Itu Musa ada datang kepada saya, suruh bebaskan bangsa Israel, keluar dari sini. Nah, tidak saya bebaskan. Sekarang saya minta kamu bikin mereka kerja lebih berat lagi. Supaya apa? Supaya bangsa Israel marah kepada Musa, supaya bangsa Israel nanti bilang sama Musa, gara-gara kamu ya kami sudah berat, sekarang jadi lebih berat lagi. Jadi Firaun tuh begitu ya, makin lebih keras lagi kerjanya, makin susah lagi. Dan betul saja loh, akhirnya bangsa Israel ya mereka marah-marah kepada Musa. Gara-gara kamu ya kami sudah berat, sekarang lebih berat lagi. Ini gara-gara kamu nih. Dan kemudian Musa jadi gimana ya? Musa jadi kok jadi begini ya? Tetapi Tuhan itu tahu nggak? Selalu bilang Musa, sekarang kamu pergi lagi kepada Raja Firaun. Jangan lupa bawa tongkat. Oke? Musa, iya Tuhan, saya taat kepada Tuhan. Saya datang lagi kepada Raja Firaun, ajak lagi kakaknya bernama Harun. Nah, sesudah bertemu dengan Raja Firaun, kemudian Musa ngomong lagi, Raja Firaun, bebaskan umat Tuhan pergi dari sini. Kemudian Raja Firaun, sombong dia, tidak bisa. Oke, kalau tidak bisa, kemudian Tuhan ya suruh Musa apa atau enggak? Suruh Musa untuk melemparkan tongkat yang dia pegang. Lempar, jatuhkan ke tanah.
Ya, kemudian Musa taat kepada Tuhan, dan kemudian tongkat itu dilempar dan ke tanah jatuh. Begitu jatuh ke tanah, tongkat itu ya berubah menjadi ular. Wah, Firaun terkejut. Juga semua pegawai Firaun juga terkejut karena tongkatnya itu ya bisa berubah menjadi ular. Ya, lalu ya kita pikir-pikir, kenapa harus jadi ular? Kenapa tidak jadi harimau aja ya, untuk makan, untuk gigit Raja Firaun biar dia mati ya, tetapi kenapa jadi ular? Ya, Amin akan lanjutkan ceritanya ya, kenapa jadi ular. Dan kemudian Firaun terkejut. Waktu terkejut, terkejutnya cuma sebentar, karena gak lama kemudian Firaun panggil ahli-ahli sihirnya. Tepuk tangan. Datanglah ahli-ahli sihir Firaun. Ada apa tuanku? Kamu lihat kan? Tongkat Musa bisa menjadi ular. Kamu bisa melakukan hal yang sama? Bisa tuanku. Kemudian ya, itu tongkatnya ahli-ahli sihir Firaun ya, kemudian dilempar juga ke tanah. Jadi ular juga. Ya, jadi tongkat Musa jadi ular, tongkat Firaun juga jadi ular. Tapi kemudian ya akhirnya dua ular itu bertengkar, berkelahi. Dan ular yang dari tongkat Musa yang disuruh oleh Allah itu kemudian berhasil mengalahkan dan kemudian memakan ular yang dibuat oleh ahli-ahli sihir orang Mesir. Gitu ya. Lalu kemudian apakah Firaun jadi takut? Lalu kemudian melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? Oh tidak. Tidak. Ya, nah Pak Amin mau lanjutkan apa atau enggak ya? Kenapa jadi ular? Karena apa? Karena ular itu dianggap dewa oleh orang Mesir. Ya, itu ular itu binatang, tetapi dianggap jadi dewa oleh orang Mesir. Dan itu ya di mahkotanya Raja Firaun itu ya, itu ada lambang ularnya. Ya, jadi Tuhan pingin kasih tahu apa atau enggak? Saya jadikan tongkat jadi ular, dan kemudian kamu anggap bahwa ular adalah dewa. Nah, saya akan kasih tahu kamu bahwa ular itu bukan dewa. Ular itu cuma binatang. Dan kalau kamu jadikan dewa, oke, ya saya akan kalahkan dewa kamu itu. Nah, itu artinya mengapa tongkat berubah menjadi ular, bukan menjadi harimau, bukan menjadi kerbau, bukan menjadi singa, bukan menjadi anjing, bukan menjadi kucing. Gitu ya. Lalu kemudian akhirnya Musa gagal lagi. Ya gagal lagi. Tetapi sebetulnya bukan gagal. Tetapi apa tahu enggak? Tuhan itu sabar sekali. Ya, Firaun sudah dikasih lihat bahwa ularnya kalah oleh ular yang dari Tuhan. Ya, tapi Tuhan itu sabar sekali, kasih kesempatan kepada Raja Firaun. Ya, dan kemudian gak lama kemudian Tuhan suruh Musa lagi datang kepada Firaun. Tuhan janji apa? Tuhan janji, ini Firaun ini ya hatinya makin keras. Ya, hatinya makin keras. Sudah dikasih lihat tidak mau bertobat, sudah dikasih lihat tidak mau berubah. Dan kemudian, nah itu sama dengan apa atau enggak? Sama dengan itu ya, Firaun itu menantang Tuhan. Bayangkan ya, manusia yang kecil, yang tidak hebat menantang Tuhan. Nah kemudian ya Tuhan marah. Ya, Tuhan sudah kasih kesempatan, Tuhan sudah sabar, tapi kemudian dia jadi malah makin menantang Tuhan. Oh begitu, oke. Saya akan tunjukkan kepada Raja Firaun bahwa apa Thomas? Bahwa kamu banyak menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa bangsa Mesir itu bukan cuma ular,
tetapi juga sungai itu ya, sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, panjang sekali. Dan sungai itu ya, itu disembah-sembah oleh bangsa Mesir dulu. Ya, bukan cuma sungai Nil yang disembah-sembah, tetapi juga katak pun disembah-sembah. Katak, tahu ya katak ya, itu disembah-sembah. Ya, lalu kemudian matahari pun itu disembah-sembah. Ya, padahal matahari itu bukan Tuhan. Memang manusia tidak bisa hidup jikalau tidak ada matahari. Tetapi matahari itu ciptaan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Ya, karena apa? Karena sumber kehidupan adalah siapa? Adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan air supaya manusia bisa hidup, supaya makhluk-makhluk bisa hidup. Tuhan juga memberikan matahari supaya manusia bisa hidup, binatang-binatang bisa hidup, dan semua bisa hidup. Ya, dan Tuhan juga memberikan udara, memberikan pohon, memberikan batu. Tetapi yang pohon disembah-sembah oleh orang Mesir dulu. Batu juga disembah-sembah. Nah, akhirnya ya, sesudah itu Tuhan bilang, oke, saya nanti akan buktikan bahwa yang kamu sembah itu salah. Yang kamu sembah itu bukan Tuhan. Yang kamu sembah itu tidak bisa membela kamu. Maka kemudian Tuhan suruh Musa, kamu pergi lagi kepada Firaun. Aku akan memberikan tulah-tulah. Ya, atau apa sih tulah itu? Tulah itu seperti bencana, seperti malapetaka, atau seperti hukuman kepada siapa? Kepada Raja Firaun. Ya, adik-adik, sampai berapa kali Tuhan memberikan tulah kepada Raja Firaun? Sampai 10 kali. Banyak tidak? Banyak loh. Dan tulah-tulahnya itu ya, tulah pertama itu sudah membunuh banyak orang. Tulah kedua juga. Ya, apa tulah yang pertama itu? Tulah pertama adalah apa? Tuhan suruh Musa. Musa datang kepada Firaun. Musa berkata, Tuhan akan memberikan tulah kepada kamu jikalau kamu tidak membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian Firaun bilang apa? Silakan, saya pengen tahu Tuhan kami itu hebatnya seperti apa. Paling cuma bisa robah tongkat jadi ular. Nah, Firaun ya kira-kira berkata begitu. Kemudian Musa bilang bahwa Tuhanku bukan cuma bisa merubah tongkat jadi ular, tetapi bisa merubah air menjadi darah. Kata Raja Firaun, yang benar. Tidak percaya. Oke, kalau begitu, mari kita ke Sungai Nil. Ya, Sungai Nil. Dan kemudian itu ya, Tuhan suruh Musa untuk ulurkan tongkatnya itu ke Sungai Nil. Ya, nanti Sungai Nil akan berubah menjadi darah. Dan kemudian betul ya, waktu Musa ulurkan tongkatnya ke Sungai Nil itu ya berubah. Ya, airnya yang bisa diminum dulu, ya, yang bisa untuk kehidupan, yang bisa dipakai untuk mengairi sawah, yang bisa dipakai untuk mengairi ladang, yang bisa dipakai untuk meminum ternak-ternak, kambing, sapi, domba, dan semuanya itu ya, dan juga ada ikan-ikan banyak di dalamnya, berubah menjadi darah. Ya, waktu berubah menjadi darah, itu ikan-ikan yang ada di Sungai Nil ya semuanya mati. Dan waktu mati kemudian itu membuat bau amis, bau sekali. Ya, banyak bangkai-bangkai ikan itu naik ke permukaan karena pada mati semua, karena airnya diubah menjadi darah oleh Tuhan. Lalu kemudian apakah Firaun takut? Tidak loh. Firaun juga panggil ahli-ahli sihirnya, lalu juga suruh melakukan hal yang sama. Lalu ahli-ahli sihir Mesir ya kemudian juga melakukan hal yang sama. Air dirubah menjadi darah, ya.
Raja Firaun jadi, kamu bisa, saya juga bisa. Tetapi apa yang terjadi tahu nggak? Yang terjadi adalah apa? Itu sungai-sungai yang sudah berubah menjadi darah, kemudian tidak bisa diminum. Tidak bisa diminum. Orang-orang Mesir waktu mau ambil air ya untuk memasak, untuk minum, loh kok jadi darah? Darah mana bisa diminum? Ya itu berbahaya. Lalu kemudian akhirnya mereka kemudian marah-marah. Dan kemudian mereka minta air. Nah, Fir'aun ya tidak bisa merubah air yang sudah jadi darah diubah kembali menjadi air, tidak bisa. Ya, lalu kemudian Fir'aun bilang, Musa, tolong ya, tolong ubah lagi darah itu menjadi air. Ya, nanti saya janji akan bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir daripada kami mati semuanya di sini karena tidak ada air. Musa berkata, janji ya, jangan bohong. Iya janji. Kemudian ya Musa kemudian mengubah itu ya air sungai Nil yang sudah tidak jadi darah menjadi air lagi. Wah, senang. Aduh, terima kasih. Ya, kemudian Musa pulang. Musa menunggu untuk Firaun membebaskan bangsa Israel. Ternyata Firaun itu tidak bertobat. Ya, sesudah darah menjadi air lagi, Firaun pura-pura lupa sama janjinya. Ingat ya adik-adik ya, janji itu harus ditepati. Ya, tidak boleh lupa, tidak boleh bohong, tidak boleh ingkar janji. Kenapa? Karena Tuhan tahu lu. Ya, dan kemudian Firaun itu dia bohong. Dia tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kemudian ya sesudah itu, tidak mau keluarkan. Oh, bohong Raja Firaun. Musa disuruh Tuhan datang lagi. Ya, lalu kemudian datang bilang, Raja Firaun, kamu bohong. Ya, sekarang akan dihukum lagi oleh Tuhan. Ya, kemudian Tuhan tahu nggak apa? Tuhan kemudian membuat tulah atau hukuman gitu apa? Kata itu kemudian itu bermunculan. Yang kata itu disembah oleh orang Mesir karena mereka menganggap ya kata itu adalah dewa. Ya, kan Tuhan sudah ngomong ya, aku akan memberikan tulah-tulah kepada Raja Firaun dan kepada seluruh orang Mesir. Ya, dengan tulah-tulah ini maka aku akan menghukum dewa-dewa mereka. Gitu ya. Jadi apa tau nggak? Jadi itu Tuhan sengaja ya untuk menjadikan kata keluar semuanya, keluar dari tanah, dari lubang-lubang keluar. Dan kemudian pertamanya orang Mesir seneng, wih banyak kata, dewa-dewa kita pada keluar. Tetapi tahu nggak apa? Tetapi ya kata itu terus makin lama makin banyak. Semuanya dari sungai, dari lubang-lubang, dari mana-mana keluar kata. Dan kemudian kata-kata gitu ya masuk ke rumah-rumah, masuk ke kamar-kamar, masuk ke lemari-lemari. Nah, jadinya waktu keluar mereka seneng ya. Nah, kalau banyak begini kan mengganggu ya. Waktu makan ada kata banyak. Ya, waktu mereka kerja ada kata banyak, mengganggu mereka makan, mengganggu mereka kerja. Ya, kemudian sesudah itu Fir'aun itu ya suruh ahli sihirnya, kamu bisa bikin hal yang sama? Bisa katanya. Kemudian ahli sihir dari orang Mesir juga yang keluarkan kata-kata, kami juga bisa gitu ya. Tetapi tahu nggak apa yang mereka tidak bisa? Bisa keluarkan, tetapi tidak bisa mengembalikan lagi. Ya, jadi Firaun, nah gawat ini. Ya, makin banyak mengganggu saya, masuk istana, masuk kamar, saya tidak bisa tidur. Lalu kemudian ini nggak bisa hilang lagi. Maka Firaun minta lagi sama Musa, Musa, tolong ya, supaya kata-kata itu
suruh masuk lagi karena mengganggu saya. Musa bilang, oke, saya akan suruh kata-kata kembali lagi ke tempatnya supaya tidak mengganggu. Asal apa? Asal kamu berjanji bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan supaya mereka beribadah kepada Allah di padang gurun, bukan kepada dewa-dewa, bukan kepada katak, bukan kepada sungai Nil. Ya, sudah itu sudah adik-adik. Firaun itu ya, tahu nggak apa? Bohong lagi, ya, atau ingkar janji lagi, bohong lagi. Sampai berapa tahu nggak? Sampai 9 kali bohong ya. Tuhan berikan tulah air sungai Nil jadi darah. Tuhan juga berikan tulah katak. Tuhan berikan tulah nyamuk, ya. Tuhan juga berikan tulah belalang. Tuhan juga berikan tulah semua hewan-hewan kena penyakit, banyak yang mati. Dan kemudian juga Tuhan berikan apa tongan? Tulah hujan es, ya. Dan yang ke-9 itu ya, Tuhan berikan tulah apa tongan? Gelap, ya, seolah-olah matahari tidak bersinar. Nah, matahari itu kan disembah oleh orang Mesir, ya, seperti dewa, namanya dewa Ra. Dewa apa adik-adik? Dewa Ra. Gampangnya ingatnya ya, dewa Ra, ya, dewa matahari. Kemudian Tuhan bikin gelap mataharinya, ya. Kalau misalnya gelap, mana bisa bekerja? Kalau misalnya gelap, mana bisa melakukan aktivitas? Tidak bisa, ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan ingin kasih tahu sama Firaun, sama bangsa Mesir, matahari itu bukan dewa, ya. Lalu kemudian sapi bukan dewa, lalu kemudian ular bukan dewa, ya. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Aku yang mencipta, seharusnya kamu menyembah kepada saya. Itulah sebabnya ya, maka Tuhan itu memberikan apa kepada orang Israel pada waktu itu ya, dan juga kepada kita sekalian, yaitu apa? Memberikan kita namanya Alkitab. Apa dari namanya? Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab adalah kitab suci. Ya, dari Alkitab itu kasih tahu bahwa yang mencipta semuanya adalah Tuhan. Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dulu tidak ada apa-apa, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada bintang, belum ada laut, belum ada binatang, belum ada manusia. Semuanya belum ada, hanya Tuhan, ya. Dan Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Waktu Tuhan mencipta ya, jadilah terang, terang jadi, ya. Kemudian jadilah ini, jadi, ya. Tuhan juga ngomong jadi, maka jadi. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Nah, itulah ya sebabnya adik-adik sekalian ya, Tuhan itu tidak pernah mencipta dewa. Ya, Tuhan itu cuma mencipta apa? Mencipta malaikat. Lalu juga mencipta manusia. Lalu juga mencipta binatang. Lalu juga mencipta yang lain, pohon, matahari, bulan, tanah, laut, dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Tuhan. Lalu tadi Pak Amin bilang ya, Tuhan menciptakan malaikat, ya, manusia, binatang. Tuhan tidak pernah menciptakan setan, ya. Setan itu tahu nggak dari mana? Setan itu ya dari malaikat yang jatuh ke dalam dosa, yang berani melawan penciptanya, yaitu Tuhan. Maka kemudian, kamu berani melawan saya? Maka kemudian Tuhan sebut malaikat yang berani melawan Tuhan itu dengan sebutan setan. Apa adik-adik? Setan. Ya, Tuhan tidak pernah mencipta setan, ingat ya. Tuhan cuma mencipta malaikat, Tuhan cuma mencipta manusia,
Tuhan cuma mencipta binatang dan yang lain-lain, ya, benda-benda. Nah, apa bedanya malaikat, manusia dengan binatang? Ya, kalau binatang itu punya tubuh, ya, tetapi tidak punya roh. Ya, binatang itu punya tubuh tetapi tidak punya apa? Tidak punya roh. Nah, kalau malaikat itu punya roh, tidak punya tubuh. Ya, jadi itu kebalikannya dari binatang. Binatang punya tubuh, tidak punya roh. Kalau malaikat punya roh, tidak punya tubuh. Manusia punya dua-duanya, punya tubuh dan punya roh. Kalau binatang itu tidak mengerti menyembah kepada Tuhan, tidak mengerti. Kenapa? Karena tidak punya roh. Pernah lihat binatang menyembah, nyanyi-nyanyi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa? Mereka itu binatang. Mereka hanya punya tubuh, tidak punya roh. Ya, kalau malaikat bisa menyembah kepada Tuhan. Kalau manusia bisa, dan harus apa tahu enggak? Harus bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, nah itulah sebabnya Tuhan itu memberikan kitab suci, yaitu Alkitab, yang adalah firman Tuhan, supaya manusia tahu bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang tertinggi, bukannya matahari, bukannya tanah, bukannya ular, bukannya katak, bukan. Ya, jadi manusia itu menyembahnya hanya kepada Tuhan. Tidak boleh menyembah matahari, karena matahari juga adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi manusia tidak boleh menyembah ciptaan, tetapi manusia hanya boleh menyembah kepada pencipta. Kepada siapa, adik-adik? Adik-adik, cipta, yaitu Tuhan. Itu siapa? Tuhan. Tidak boleh menyembah kepada yang lain selain Tuhan. Ya, dan itu semua ada di dalam Alkitab, kitab suci yang adalah firman Tuhan. Jadi adik-adik ya. Nah, jadi kelas PA kita pada hari ini selesai sampai di sini. Tapi ingat ya adik-adik ya, pertama adalah apa? Tuhan tidak pernah mencipta dewa. Ya, dewa itu adalah hasil daripada manusia yang menjadikan matahari sebagai Tuhan atau sebagai dewa, yang menjadikan tanah sebagai Tuhan atau sebagai dewa. Ya, jadi Tuhan tidak pernah mencipta dewa. Tuhan cuma mencipta malaikat, dan malaikat pun tidak boleh disembah oleh manusia, karena malaikat juga adalah ciptaan Tuhan, dan manusia hanya boleh menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Gitu ya. Lalu yang kedua apa adik-adik? Ingat, Fir'aun itu ya dikasih tulah-tulah, sudah dihukum tetapi tidak mau bertobat. Fir'aun itu bohong terus, ingkar janji terus, ya, sampai Tuhan marah. Ya, sampai kemudian Tuhan bilang sama Musa, Fir'aun tidak mau bertobat. Dia makin keras hatinya, makin melawan saya. Saya akan memberikan tulah yang terakhir. Nah, tulah yang terakhir ini dengan tulah yang ke-10 ini, Firaun pasti akan bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa tulah yang terakhir itu atau tulah ke-10? Kita lanjut 2 minggu lagi. Ya adik-adik ya, ingat ya, Tuhan tidak mencipta dewa, Tuhan cuma mencipta malaikat. Tuhan tidak pernah mencipta setan, karena setan adalah malaikat yang berani melawan Tuhan. Ya, yang kedua, janji. Jangan bohong, jangan ingkar janji kepada Tuhan. Nanti Tuhan marah. Oke adik-adik, yuk sekarang kita akan masuk di dalam doa. Kita akan lipat tangan kita, pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita, ikut kami berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih karena sudah belajar firman Tuhan yang benar, yang dari Tuhan, dan kami lebih tahu siapakah
Tuhan yang benar-benar Tuhan, Tuhan yang sejati, Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Dan Alkitab berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus yang memberikan kepada kami sekalian untuk kami baca, untuk kami pelajari, supaya kami makin tahu siapakah Tuhan yang benar, yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu kelas PA anak sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa ya, ajak kawan-kawan supaya mereka juga bisa belajar firman Tuhan. Adik-adik seneng nggak? Seneng nggak? Seneng ya? Kalau seneng, ajak kawan-kawan, telepon teman, ya ajak yuk nonton, belajar firman Tuhan ya di channel dari GRII Palembang. Oke adik-adik sekalian ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Wah, tadi adik-adik sudah dengar ya. Ada berapa tulah yang sudah disampaikan? Ada 10, tapi baru 9 yang disampaikan. Kak Fili mau kalian catat baik-baik tulahnya apa saja dan diingat-ingat dan dimasukkan ke dalam hati. Oke? Nah, yang terakhir sebelum kita menutup PA kita pada hari ini, Kak Fili ajak kita untuk bernyanyi lagu yang ketiga yang berjudul Maju Pahlawan Kristus. Yuk kita semua berdiri dan menyanyikan pujian ini sebanyak 2 kali. Maju Pahlawan Kristus. Sampai di sini PA anak kita pada hari ini. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Dadah.